Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa hukum MLM? Dari nilai riba di MLM dari mananya? Dan nilai riba MLM dari mananya? MLM tidak riba. MLM bukan termasuk transaksi riba. Tapi MLM itu transaksi gharar dan dolim. MLM itu transaksi gharar dan dolim. Makanya kalau Anda tanya sisi ribanya di mana? Nggak ada. Adanya gharar dan dolim. Karena tidak semua transaksi yang dilarang itu jangan langsung nuduh itu riba. Belum tentu. Riba jangan terlalu disalahkan dalam isi. Kalau emang nggak ada ribanya ya jangan dituduh riba. Kita tidak menilai transaksi karena dari pandangan umum masyarakat, tapi kita menilai transaksi dari hakikat yang terjadi. Baik, kenapa MLM itu bermasalah? Begini, dalam MLM itu ada sistem, ada downline, ada upline. Di situ semua yang tergabung dalam MLM, dia punya tugas untuk mencari apa? Dia punya tugas untuk mencari downline. Semakin banyak downline, maka semakin besar peluang dia untuk mendapatkan keuntungan, baik barangnya laku maupun tidak laku. Makanya sistem MLM itu lebih menekankan cari orang, bukan jual barang. Paham? Yang lebih mereka tekankan adalah cari orang dan bukan jual produk. Bisa jadi dia penjualannya nggak banyak, tapi downline-nya besar, downline-nya banyak. Fee-nya lebih banyak atau lebih sedikit? Lebih banyak. Dia bisa mendapatkan fee lebih banyak. Dan ini keanehan. Saya kasih contoh begini. Jika dalam sebuah perusahaan atau misalnya dalam pemasaran produk, Anda menjadi distributor daerah Sidoarjo. Anda jadi distributor daerah Sidoarjo. Kemudian ada distributor yang lain, ada orang lain yang ingin gabung jadi distributor. Dia daftar ke perusahaan, saya mau jadi distributor di Sidoarjo. Kira-kira orang yang kedua ini mau daftar jadi distributor, diizinkan atau tidak? Pasti nanti pihak perusahaan akan minta, tolong izin dulu kepada distributor kami di Sidoarjo, namanya si A, alamatnya di sini. Kalau dia mengizinkan, silahkan. Kalau dia nggak mengizinkan, nggak boleh. Normalnya demikian nggak ya? Demikian normalnya. Karena tidak ada orang distributor ingin disaingi distributor yang lain. MLM itu lain. Hebatnya MLM. Ada orang daftar MLM, dia jadi distributor. Di saat yang sama dia akan mencari orang lain, ayo turut jadi distributor. Meskipun tonggonan. Ya enggak? Meskipun mereka bertetangga. Karena produk ini dipasarkan dengan sistem member. Kalau jadi member langsung jadi distributor, dapat diskon sekian. Enggak wajar kalau sampai ada distributor nyari distributor pesaing yang lain. Dan itu baru ada di MLM. Paham? Makanya penuh tanda tanya. Kenapa Anda cari distributor yang lain sementara Anda tidak akan mau ada pesaing? Yang namanya orang kan normalnya tidak mau disaingi. Malah dia nyuruh cari pesaing, cari orang lain yang turut jadi distributor. Itu keanehan MLM. Karena itulah di sini ulama terus membahas. Berarti yang dia incar itu bukan penjualan produk, tapi yang dia incar adalah korban manusia. Makanya waktu orang daftar MLM, biaya pendaftaran 500.000. Apa yang dia dapatkan? Hah? Bukan produk. Yang dia dapatkan nanti marketing kit, kemudian pelatihan, seminar, tambah VCD, nggak tahu isinya apa, promosi, tambah nanti mungkin 1 atau 2 produk yang sama sekali tidak dia butuhkan. Ya. Paling produk yang diberikan kepada dia adalah produk yang jarang dipakai orang. Kalau nggak obat kuat, ya produk yang lain, ya suplemen misalnya, ya seputar itu. Dia sendiri bisa jadi produk ini saya nggak butuh produk ini. Kenapa kok Anda rela bayar 500.000 untuk daftar? Sebenarnya apa yang dia beli? 500.000 itu apa yang dia beli? Dia membeli peluang pasar. Dia membeli peluang pasar.
Kalau saya jadi member, maka saya punya peluang pasar untuk membuka member yang lain. Itu yang dicari. Makanya hakikatnya 500.000 itu untuk membeli sesuatu yang enggak jelas. Karena yang namanya peluang itu terjadi atau tidak? Enggak jelas. Bisa terjadi, bisa tidak terjadi. 500.000 bisa untung besar, 500.000 juga bisa buntung sama sekali. Kalau dia cari downline nggak dapat, rugi dia. Tapi kalau dia punya posisi misalnya dokter, jual beli herbal, untuk dapat downline mudah, sehingga dia bisa untung besar. Inilah yang menjadi alasan kenapa MLM dilarang. Karena ini hakikatnya adalah transaksi gharar, jual beli gharar. Wallahu a'lam.